Apa yang terjadi kalau Indonesia didumping harga murah? Begini sederhana dari pertanyaan tersebut. Kita tahu bahwa kalau kita lagi membuat baju, kita berbisnis baju misalnya. Modal satu baju misalnya Rp50.000. Lalu kita buat 1000 unit atau 1000 baju. Nanti kita jual Rp200.000 per baju. Maka dengan terjual 250 baju, kita sudah balik modal. Alias, kalau di gudang di akhir tahun ada sisa 100 baju, maka dijual Rp0 atau dibuang itu jauh lebih untung daripada gudang kita penuh dan biaya gudang jadi naik. Jadi 100 baju tadi, apa yang terjadi kalau kita jual 50.000? Ada yang ngambil nggak? Banyak yang ngambil. Praktek itu di sisi perusahaan namanya cuci gudang. Tapi kalau antar negara Cina ke Indonesia namanya dumping. Harga didam, barang didam. Inilah yang akan dilakukan Cina, negara produsen, di akhir tahun ini hingga 1 tahun ke depan. Siapa yang panen? Jangan ada yang pikir karena murah tersebut kita jadi dagang dan negara kita panen. Itu bahaya. Itu bahaya buat perindustrian nasional. Mendadak harga pasaran impor murah. Pabrik kita di Indonesia bisa mati. Kita harus buat dumping strategi sekarang. Ini sekali lagi kalau Kementerian Perdagangannya nggak berdagang seperti sekarang. Kalau berdagang seperti sekarang ya keblek. Bener loh. Saya agak shock dengan kebijakan Kemendak yang didiamkan beberapa lama saat ini seenak-enaknya impor. Bagaimana Pak Pemimpin? Bagaimana ini DPR? Bagaimana Sesda Lobang? Gak ada Sesda Lobang ya? Kirain zaman Orba. Lupa saya. Lanjut. Kebangkrutan KS, industri besi, karena dibukanya keran impor oleh Kementerian Perdagangan. Setengah matinya industri semen di Indonesia yang produksinya berlebihan, namun tetap dibuka keran impor adalah perilaku Kementerian Perdagangan. Saya kok merasa janggal. Ada apa sih ini semua? Ini kesengajaan atau kebodohan ya? Saya ingat loh, Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Maka keputusan Kemendak itu bisa dikatakan melanggar Undang-Undang 45, melanggar Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Bisakah peraturan tadi di MK-kan, di Mahkamah Konstitusikan? Bisakah dia dianggap tidak melindungi Indonesia? Bisakah dia dituduh antek dari sebuah kepentingan yang dengan sengaja merugikan orang lain atau dengan sengaja memperkaya orang lain atau kelompok lain dan itu melanggar sumpah jabatan? Ini ngawur si Sontoloyo. Ini cuman opini hukum ngawur si Sontoloyo. Memang gua blek pol si Sontoloyo ini. Rasanya hukum Indonesia belum bisa menyentuh level ini. Saya hanya ngarang, pemimpi. Ya sudah, biarlah berlalu. Tapi ngomong-ngomong, boleh gugat nggak demi NKRI?